Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Drak Story. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Kisah dimulai dari, sore ini Mas Galih akan berangkat kerja sekaligus izin 3 hari ke depan tidak pulang. Aku masih sibuk menyiapkan makan di dapur, sembari mengelap lemari dapur yang belum semuanya aku bereskan. Saat tangan menyapu debu dengan kain basah, tiba-tiba jatuh sebuah kertas mirip undangan pernikahan. Di undangan pernikahan itu tertulis nama yang dituju, Warni di tempat. Aku jadi teringat nama Mbak Warni yang dibicarakan ibu-ibu di warung. Saat tengah menunggu ayam matang, aku iseng-iseng keluar rumah lewat pintu dapur, tak lupa membawa undangan bekas ini. Matangnya ayam masih lama, lebih baik main dulu ke rumah Mbak Mawar kali ya, daripada dihantui rasa penasaran. Saat baru membuka pintu kecil di antara tembok pembatas makam, tiba-tiba terdengar Mas Galih memanggilku keras. "Rati." "Hani nangis nih," panggilnya. Aku membalik badan, buru-buru menghampiri Hani yang tengah jengkel dengan mainannya. Tak lupa komporku matikan. Mas Galih berpamitan, sementara tangisan Hani mulai reda. Ia meminta bermain boneka. Setelah suamiku pergi, mata sibuk mengawasi Hani yang masih asyik bermain. Aku duduk di ruang tengah bersama Hani, mataku menatap jauh di antara barisan batu nisan melalui kaca jendela. Pikirku melayang, membayangkan seakan diri ini sudah ditimbun tanah, tak terbayangkan bagaimana pedihnya siksa kubur. Apalagi amal belumlah cukup sebagai bekal. Saat tengah dalam lamunan, terdengar suara mobil dan motor yang berhenti secara bersamaan dari teras rumah. Aku menggendong Hani dan mengecek siapa yang datang. Terlihat Maya sedang berdiri di depan pintu membawa 2 tas besar. Dia belum lama mendaftar di perguruan tinggi. "Ya Allah, Maya. Kok nggak ngabarin dulu sih, Mbak kangen tahu." Buru-buru aku memeluknya. "Iya nih, Mbak. Kata ibu, Mbak tinggal di sini sekarang. Juga ibu bilang kalau Mas Galih nggak pulang 3 hari. Aku nginep di sini boleh, ya, Mbak?" tanya Maya yang menenteng tas besar. "Boleh dong," dengan senang hati malah. Itu kok mobil toko ikut?" tanyaku heran. "Oh itu, bawa ayunan semasa aku kecil. Kata ibu, bisa buat main Hani di halaman rumah. Meskipun udah karatan tapi masih bisa dipakai kok, Mbak," ucapnya sembari menyuruh orang toko menurunkan ayun-ayun. Setelah ayunan ditaruh di halaman depan, karyawan toko berpamit pulang. Maya ku perintahkan masuk. Kami duduk-duduk santai di ruang tengah dekat jendela yang pemandangannya tembus ke pemakaman. "Mbak, apa nggak takut tinggal di sebelah makam gini?" tanya Maya sembari matanya terlihat mengedarkan pandangan ke arah makam lewat jendela. "Nggak takut, Mei." "Buat apa takut? Kalau kita berpikir yang tidak-tidak justru, mereka lebih senang mengganggu manusia," ucapku sok tegar. Suara benda terjatuh dari arah dapur membuat kami berdua kaget. Maya terlihat parno saat mendengar benda terjatuh. "Mbak nggak pelihara kucing kan?" Maya menatapku tajam. Ia paling geli dan alergi dengan bulu kucing. "Enggak, Mei," jawabku. Maya bangkit dari duduknya, kemudian berjalan ke arah dapur. Ia kembali dengan membawa botol minum milik Hani. Mata kami saling melirik serius, hingga akhirnya tertawa bersama. Maya paling suka membuat suasana tegang lalu kemudian humor. Maya pandai memasak. Malam ini, ia bertugas memasak menu makan malam. Lumayan, dengan kehadirannya, aku tak merasa sendirian. Terlebih, Hani juga terlihat senang. Selesai makan, aku membereskan kamar tamu. Saat pertama memasuki rumah ini, kamar tamu sempat dibereskan, tapi debu sudah menempel di atas sprei. Maklum, sebagai seorang ibu yang memiliki balita, memang tak punya banyak waktu untuk mengurus rumah. Sprei dan sarung bantal tak lupa ku ganti. Semoga Maya nyaman tinggal di sini. Sempat kutawarkan tidur bertiga di kamarku, tapi ia menolak. Hobi bermain game menjadi alasan karena tidak mau mengganggu Hani dengan suara teriakannya. "Aku tidur ya, Mbak." "Kalau nggak tidur-tidur nanti dikelonin pocong," canda Maya. "Hust, nyebut kamu, Mei." Pamali bercanda kayak gitu. Mataku setengah melotot pada Maya. Bercandanya seringkali kelewatan. Maya pamit masuk ke dalam kamar. Sedangkan aku asyik berbalas pesan dengan Mas Galih.
Suasana malam hanya berteman suara jangkrik yang membuatku galau saat harus menahan rindu lama pada suami. Tiba-tiba terdengar suara berisik di dapur. Ini pasti Maya, tingkah gerasa-gerusuknya belum juga hilang. Aku berjalan ke arah dapur untuk memeriksa kegaduhan. Lampu sengaja dinyalakan di setiap sudut ruangan. Aku tidak suka gelap dari kecil. Maksud hati sudah berniat menegur Maya, tapi yang kutemukan justru mengejutkan. Aku masih berdiri di pintu antara dapur dan ruang tengah. Terlihat sebuah teko bergerak sendiri menuangkan air ke dalam gelas. Sempat shock melihat pemandangan di depanku, meski menjadi hal yang mulai biasa. Suara kucuran air dari teko ke dalam gelas sampai menggema di ruangan dapur. Tidak ada sosok apapun di sana, atau paling tidak sepotong tangan yang memegang teko pun tak ada. Berulah selalu mereka untuk menakutiku. Apa karena kekeh untuk tetap tinggal di sini? Atau tempat ini sudah nyaman bagi mereka? Lalu bagaimana dengan tabungan yang sudah dikeluarkan untuk membeli rumah ini? Untuk dijual kembali pun tidak mungkin laku dalam waktu cepat. Perlahan-lahan, teko itu turun kembali ke tempat semula, dan cangkir yang sudah terisi air, jatuh pecah ke lantai. Maya sampai menyusulku ke dapur, ia menunjukkan raut wajah panik. "Ada apa, Mbak? Kok sampai pecah?" tanya Maya. "Gak apa-apa, Mei. Kamu tidur sama Mbak aja ya, bukan apa-apa, lingkungan di sini sepi, kamu anak gadis. Mbak sebagai yang lebih tua takut terjadi apa-apa sama kamu," bujukku. "Aku masih asyik main game, Mbak." Maya tetap menolak. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Mas Galih baru selesai meneleponku. Setelah mematikan telepon, aku bergegas menarik selimut buru-buru memejamkan mata. Belum sempat tertidur, tiba-tiba telinga dikejutkan dengan suara decitan dari arah halaman depan. Aku bangkit, mengintip dari jendela yang tembus sampai teras rumah. Terlihat ayunan yang baru tadi sore datang, bergerak maju mundur dengan sendirinya. Suara ayunan itu begitu mengganggu di telinga. Aku memperjelas penglihatan dengan mengucek-ucek mata. Kali ini, terlihat sosok perempuan berambut panjang di gerai tengah duduk di bangku ayunan besi yang saling berhadapan. Sosok itu duduk menunduk seiring bergeraknya ayunan serta rambut yang berkibas. Lama ku perhatikan sosok itu, tiba-tiba pintu kamarku menutup dengan sendirinya. Anehnya, meski suara pintu menutup terdengar keras, tapi Hani tidak bangun atau bergerak sama sekali. Ia masih anteng dalam tidurnya meski sempat meringik seperti akan menangis. Mataku menengok kembali ke arah jendela, ayunan itu sudah berhenti dan sosok yang tadi terlihat duduk di sana sudah hilang entah kemana. Kadang, aku merasa ada yang salah dengan penglihatan dan visualisasi pikiranku semenjak tinggal di rumah ini. Aku turun bergegas memeriksa keadaan di kamar tamu. Takut terjadi sesuatu dengan Maya. Refleks, tangan ini mengetuk keras pintu kamar tamu. Namun, tidak ada jawaban. Hingga akhirnya pukulan semakin keras, barulah Maya keluar sembari mengucek matanya. "Apa sih, Mbak? Kayak orang kesurupan ngetuk pintunya." Kaget tahu, cetus Maya dengan mata merah yang terlihat seperti baru bangun dari tidurnya. Sedangkan aku, masih ngos-ngosan karena rasa panik mendengar jeritan Maya dari kamar ini. Mataku terbelalak melihatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu gak apa-apa, Mei?" tanyaku gagu. "Gak apa-apa, Mbak. Cuman kaget aja." "Mbak Ratih kayak Samson yang mau robohin pintu kamar," jawab Maya sembari membuka matanya yang masih terlihat lesu. "Iya maaf, Mei. Mbak tadi mimpi buruk. Sengaja aku berbohong, takutnya ia parno nginep di sini." Pikiranku melayang, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kalau bukan Maya, siapa yang teriak minta tolong dari arah kamar ini? Jeritan itu benar-benar terdengar nyata, rasanya tidak mungkin kalau hanya salah dengar. Adzan subuh baru berhenti, Maya sudah bangun dan asyik menonton TV di ruang tengah. "Nonton apaan, Mei?" tanyaku sembari menutup pintu kamar. "Biasa, pengajian ibu-ibu, Mbak. Tentang ruqyah orang yang sering kesurupan." Ia terlihat serius menatap layar televisi. "Kamu percaya hantu, jin, atau semacamnya nggak sih, Mei?" Matanya melirik tajam ke arahku. "Percaya, Mbak. Teman satu kelasku pernah meninggal karena setan." "Setan? Emang setan bisa bunuh manusia?" tanyaku heran. "Bisa dong. Melalui pikiran. Dia itu korban perceraian, anaknya jadi pemurung.
Keluarganya sibuk sendiri, tuh anak gak ada dukungan moral. Jadilah dia nulis surat perpisahan dan segala macam yang dirasain. Maya terdiam sejenak. Lalu, tanyaku serius. Tali yang berbicara. Dia ditemukan sudah dalam kondisi menggantung. Mungkin semacam itu peran setan dalam membunuh manusia, jawab Maya yang masih serius menonton adegan seorang ibu yang tengah dibacakan ayat-ayat ruqyah di televisi. Sepanjang tayangan pengajian berlangsung, Maya banyak bercerita tentang hal-hal di luar nalar yang pernah dialaminya. Benarkah hidup manusia dan sebangsa jin memang berdampingan? Entah, tapi yang kurasakan memang kehadiran mereka seperti hanya dibatasi sebuah kaca. Hingga pagi tiba, kami beberes dapur, dan lemari Hani yang baunya masih menyengat. Setelah santai, Maya mengajak kami bermain di halaman mencoba ayunan yang baru dipindah dari rumah Bei Janah. Ada rasa ragu untuk membiarkan Hani bermain di ayunan ini bersama Maya. Masih teringat jelas sosok perempuan berambut panjang yang terkibas seiring bergeraknya ayunan. Namun, hati beristighfar, kembali mengingat bahwa semua yang diciptakan sudah sesuai dunianya masing-masing. Malam ini sinar rembulan begitu terang. Maya paling senang membuka setengah tirai jendela ruang tengah hanya untuk melihat sinar rembulan yang menyinari barisan gundukan makam. Hani juga sudah lelah seharian main, dia sudah tidur dari selepas maghrib. "Mbak, aku ke teras dulu ya, nyari sinyal," ucap Maya. Aku mengiyakan, dan kembali ke kamar. Jemariku masih asyik berbalas pesan dengan Mas Galih, mengabarkan kalau Maya sedang berada di sini. Suamiku ikut lega ada yang menemani istri dan anaknya selama ia tidak pulang. Kami masih seperti anak remaja yang berpacaran, mengontek satu sama lain hanya untuk menanyakan sudah makan belum, sedang apa, dan hal sepele lainnya. Begitulah komitmen kami, agar rumah tangga tetap terjaga keutuhannya dibangun dari hal-hal terkecil. Sementara Maya belum kembali dari teras. Aku beranjak turun dari ranjang dan mengecek keadaan anak gadis bibiku itu. Ia masih cekikikan saat video call dengan pacarnya. Pelan-pelan kucubit tangannya agar mau masuk ke dalam rumah. "Bentaran sih, Mbak. Di dalam gak ada sinyal sama sekali," ucap Maya berbisik. "Tapi ini sudah malam, Mei. Gak baik di luar sendirian, suasana sepi nanti kalau ada orang jahat gimana?" "Aku yang kena semprot ibumu," tegasku. "Ya udah, 10 menit lagi masuk rumah deh. Dah sana tungguin Hani takut bangun, Mbak." Maya mengusirku. "Awas kalau lebih dari 10 menit, ancamku padanya." Maya hanya meringis menunjukkan barisan gigi rapinya. Sifat dia masih saja kekanak-kanakan. Aku kembali masuk ke kamar. Belum ada 5 menit duduk, tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu dari arah depan. Tak berselang lama, muncullah Maya dengan napas terengah-engah. "Ada apa sih, Mei? Kok sampai begitu?" tanyaku heran. "Itu, Mbak." Kaget sumpah, ucapnya tergagap. "Iya, ada apa?" "Kenapa?" tanyaku lagi. "Pocong, Mbak. Kayak pocong tadi, jelasnya." "Di mana?" Aku mempertegas lagi. "Di kanan rumah, Mbak. Yang banyak pohon bambunya itu." Maya menarik napas dalam-dalam, kemudian mengembusnya kasar. "Makanya dengerin orang tua," jawabku meledek. "Dah aku mau tidur, ngeselin banget Mbak, Maha. Lagian aku berharapnya tadi bukan pocong," cetusnya dengan hati menggerutu. Maya tetaplah Maya, dia cukup pemberani. Meski entah apa yang dia lihat benar pocong atau hanya benda yang menyerupai makhluk itu. Setelah anak itu menuju ke kamar tamu, aku menutup pintu dan berbaring di atas ranjang, siap-siap tidur. Saat mata mulai terpejam, aku dikejutkan dengan suara langkah seseorang yang menggerutu. Maya tetaplah Maya, dia cukup pemberani. Meski entah apa yang dia lihat benar pocong atau hanya benda yang menyerupai makhluk itu. Setelah anak itu menuju ke kamar tamu, aku menutup pintu dan berbaring di atas ranjang, siap-siap tidur. Saat mata mulai terpejam, aku dikejutkan dengan suara langkah seseorang yang cukup keras menghantam lantai. Suara itu berasal dari ruang tengah, langkahnya jangan sampai bocah Inu bikin masalah terdengar gugup. Maya atau siapa ya? Jangan sampai bocah ini bikin masalah cukup keras menghantam lantai. Suara itu berasal dari ruang tengah, langkahnya jangan sampai bocah Inu bikin masalah terdengar gugup. Maya atau siapa ya? Jangan sampai bocah ini bikin masalah. Tanganku mengucek kedua bola mata, rasa kantuk masih menyerang.
Perlahan-lahan ku buka pintu kamar. Terlihat pintu kamar Maya masih menutup, tapi suara tangan membuka kunci pintu depan terdengar jelas. Aku memeriksa sumber suara, ternyata benar itu Maya. Mau kemana dia malam-malam begini? Ada-ada saja kelakuan. Mau kemana kamu, Mei? Tanyaku sedikit keras. Maya hanya terdiam, ia melangkah menuju teras rumah tanpa menutup pintu. Ah, jangan-jangan ngelindur nih bocah. Berkali-kali kupanggil, Maya tetap tak mendengarkan. Ia berjalan layaknya robot, lurus ke arah timur, tepat jalan menuju makam. Suasana gelap dan sangat sepi. Pendar cahaya hanya dari sinar bulan, juga remang-remang lampu gerbang makam. Rimbun pepohonan di area pemakaman seakan menunjukkan kengeriannya. Aku terus mengikuti langkah Maya, semakin cepat dan cepat. Terlihat gerbang makam membuka dengan sendirinya, seperti tengah menyambut sang tuan rumah. Aku bergidik ngeri, tapi entah mengapa, rasa hati terus terdorong mengikuti Maya. Ia juga sulit diajak pulang. Tatap matanya kosong. Hingga sampailah di depan pintu makam, Maya berhenti tepat di bawah gerbang. Mei, pulang ayo, Mei. Jangan aneh-aneh deh. Hani sendirian di rumah, ucapku tegas. Maya menengok ke arahku. Dengan sorot mata tajam, kemudian menggelengkan kepala. Sini masuk, Mbak, ajaknya sembari menganggukkan kepala dan melambaikan tangannya memintaku masuk. Aku terus mengikutinya, dan berusaha menyadarkan Maya untuk pulang. Namun, ia terus menarikku sampai di dua batu nisan yang berjajar. Sinar rembulan menimbulkan kilau cahaya dari keramik batu nisan di depan kami. Angin malam sepoi-sepoi meniup di telinga. Bunyi burung malam ramai terdengar. Sesekali, seperti ada suara lonceng dari arah makam bagian belakang. Entah benar suara lonceng atau hanya salah dengar. Semerbak wangian bunga makam menusuk indera penciuman. Semua itu membuat rasa takutku perlahan timbul. Ia berhenti tepat di depan dua batu nisan yang saling berdempetan. Kemudian berjongkok dan terisak. Itu suamiku, Mbak. Dan itu anak aku, ucap Maya dengan tatapan lain. Entah mengapa, kali ini tatapan Maya lain. Bahkan bicaranya nyeleneh. Kugoncangkan tubuhnya agar sadar dan mau pulang bersamaku. Namun, ia tetap kekeh berjongkok di depan dua makam ini. Entah apa yang ada di dalam tubuh Maya sehingga sampai tak terkendali seperti orang kerasukan. Apa jangan-jangan arwah yang ada di dalam tubuh Maya itu? Istri dari yang ada di makam tersebut. Tak berselang lama adzan subuh berkumandang. Dan betapa terkejutnya Maya langsung jatuh tak sadarkan diri di antara kedua makam itu. Aku segera berlari menghampiri Maya, aku tepuk-tepuk kedua pipi Maya. Dan aku guncangkan tubuh Maya sekuat tenaga sambil menahan rasa takutku yang masih ada pada diriku. Lalu aku berteriak minta tolong dengan berharap ada warga yang lewat di kuburan ini. Tetapi tetap saja tidak ada warga yang lewat. Terpaksa aku gendong Maya dengan sekuat tenaga menuju ke tepi jalan. Tepat pukul 5.50 akhirnya ada beberapa warga yang lewat di jalan kuburan ini yang hendak beraktivitas ke ladang. Dan Maya pun akhirnya dibawa pulang ke rumah berkat bantuan warga sekitar. Mohon maaf bila ada salah kata kalimat atau nama kesamaan dalam cerita ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Ikutin terus jejak Drag Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.